Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seruni Putri Ayu Lestari dari kelas 1 PK1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajer dengan keterampilan yang dibutuhkan. Jenis-jenis manajer dan keterampilan yang dibutuhkan. Menurut Robert L. Koch, seorang manajer harus memiliki minimal 3 keterampilan dasar. Keterampilan dasar inilah yang akan berkembang menjadi keahlian seorang manajer. Pertama, yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill. Conceptual skill adalah keterampilan seorang manajer dalam konsep pemikiran, ide, gagasan yang sangat berguna bagi penyusunan, rencana, dan pemecahan masalah nanti. Kedua, yaitu keterampilan berhubungan dengan orang lain, yaitu humanity skill. Keterampilan berhubungan dengan orang lain adalah kemampuan seorang manajer untuk berinteraksi dengan orang lain, karena dengan komunikasi dan interaksi yang baik dengan orang lain, maka akan membawa dampak baik juga bagi manajer tersebut. Yang ketiga yaitu keterampilan teknik atau technical skill. Keterampilan teknik ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi, dan lain-lain. Selain 3 keterampilan dasar di atas, Ricky W. Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar yang perlu dimiliki manajer, yaitu 1. Keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Kedua yaitu keterampilan membuat keputusan. Keterampilan membuat keputusan merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas atau top manajer. Griffin mengajukan 3 langkah dalam membuat keputusan. Pertama yaitu seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Dan yang terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Seorang manajer dalam menjalankan roda organisasi harus selalu memperhatikan keadaan lingkungan sekitar organisasi tersebut. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Adapun lingkungan eksternal suatu organisasi meliputi yang pertama lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal atau lingkungan yang berada di luar organisasi saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasi tersebut dan tergantung satu sama lain. Organisasi mendapat input, bahan baku, uang, tenaga kerja dari lingkungan eksternal, kemudian ditransformasikan menjadi produk dan jasa sebagai output bagi lingkungan eksternal. Para manajer seharusnya tidak hanya memusatkan perhatiannya pada lingkungan internal organisasi, tetapi juga menyadari pentingnya pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi yang dikelolanya. Manajer harus mempertimbangkan unsur-unsur dan kekuatan-kekuatan lingkungan eksternal dalam setiap kegiatannya. Manajer harus mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mendiagnosa, dan bereaksi terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan, baik berupa kesempatan-kesempatan, resiko-resiko, maupun ancaman-ancaman yang mempunyai pengaruh pada operasi organisasi atau perusahaan. Manajemen dituntut untuk selalu bersikap tanggap dan adaptif, selaku mengikuti dan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan. Manajer perlu menentukan cara atau pendekatan yang akan memungkinkannya menjaga dan mengembangkan organisasi dalam lingkungan yang selalu berubah. Dengan pendekatan sistem dan kontingensi, lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur di luar organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Menurut Hani Handako, lingkungan eksternal mikro meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu para pesaing.
Lingkungan persaingan perusahaan tercermin dari tipe, jumlah, dan norma-norma perilaku organisasi-organisasi pesaing. Dengan pemahaman akan lingkungan persaingan yang dihadapi, organisasi dapat mengikuti posisi persaingannya, sehingga lebih mampu mengoptimalkan operasi-operasinya. Misalnya, untuk meningkatkan bagian pasarnya atau market share, di mana produk dan harga sama dengan pesaing, perusahaan harus menciptakan perbedaan-perbedaan atau difference dalam pembungkusan atau packing, pelayanan atau service, atau promosi atau promotion. Pemahaman arena sifat persaingan serta kekuatan dan kelemahan para pesaing memungkinkan perusahaan dapat mempergunakan kekuatan bersaingnya lebih efektif dan efisien. Yang kedua, pelanggan, strategi, kebijakan, dan taktik-taktik pemasaran perusahaan serta ketergantungan situasi pasar dan pelanggan. Biasanya manajer pemasaran menganalisa profil pelanggan sekarang dan potensial serta kondisi pasar dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran perusahaan berdasarkan hasil analisis tersebut. Yang ketiga yaitu pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan sejumlah karyawan atau personalia dengan bermacam-macam penampilan atau keterampilan, kemampuan, dan pengalaman, sehingga perlu menggunakan banyak saluran untuk menarik dan mendapatkan karyawan-karyawan tersebut. Ada 3 faktor yang paling berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan karyawan perusahaan, yaitu pertama, reputasi perusahaan di mata angkatan kerja. Yang kedua, tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Dan yang ketiga yaitu tersedianya tenaga kerja sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung. Masing-masing anggota dunia usaha memiliki perbedaan dalam memberikan faktor-faktor yang secara konkret dapat dimasukkan ke dalam lingkungan eksternal makro atau mikro. Hal ini disebabkan oleh sifat majemuk kegiatan dunia usaha. Oleh karena itu, pertimbangan pemilihan faktor eksternal makro dan mikro dilakukan secara umum. Ada 5 hal yang tercakup dalam lingkungan eksternal makro, yaitu ekonomi. Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi sebagian besar organisasi yang beroperasi di dalamnya. Pada suatu keadaan perekonomian yang sedang tumbuh, secara umum kemampuan daya beli masyarakat untuk membeli suatu produk atau jasa akan meningkat. Akan tetapi, kondisi perekonomian seperti itu tidak menjamin bahwa suatu perusahaan juga bertumbuh, hanya menyediakan lingkungan yang mendorong terjadinya pertumbuhan usaha. Dalam keadaan perekonomian yang lesu, daya beli masyarakat yang menurun membuat pertumbuhan usaha menjadi sulit, sehingga para manajer perusahaan harus selalu mengantisipasi variabel-variabel ekonomi seperti kecenderungan inflasi, tingkat suku bunga, kebijakan fiskal dan moneter, dan harga-harga yang ditetapkan oleh pesaing. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi adalah pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk masukan input menjadi keluaran atau output, sehingga perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produknya dengan lebih efisien. Akan tetapi, perubahan teknologi juga dapat memberikan suatu ancaman bagi perusahaan-perusahaan tradisional. Contohnya, perusahaan fotokopi pada awalnya memberi ancaman bagi perusahaan kertas karbon. Yang ketiga yaitu politik hukum. Komponen politik atau hukum adalah undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah yang mengatur perilaku usaha. Komponen politik atau hukum ini dalam suatu periode waktu tertentu akan menentukan operasi perusahaan, sehingga manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik dan hukum-hukum maupun peraturan yang ada di suatu negara, seperti perlakuan yang adil dalam pembayaran gaji harus sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu sosial budaya. Komponen sosial budaya merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Yang pertama, perubahan karakteristik demografi seperti jumlah penduduk dengan keterampilan,
khusus, pertumbuhan atau pengurangan dari golongan populasi tertentu mempengaruhi cara perusahaan menjalankan usahanya. Yang kedua yaitu perubahan sosial budaya dalam perilaku, sikap, dan norma-norma yang juga mempengaruhi permintaan akan produk dan jasa suatu usaha. Yang terakhir, dimensi internasional. Komponen internasional dalam lingkungan eksternal juga menyajikan kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan serta mempunyai potensi menjadi faktor yang berpengaruh langsung pada operasi perusahaan. Kekuatan-kekuatan internasional ini mempengaruhi melalui perkembangan politik dunia, ketergantungan ekonomi, penularan nilai-nilai dan sikap hidup serta transfer teknologi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajer dalam bersosialisasi. Macam-macam tanggung jawab sosial manajer, yaitu societal ethic adalah standar-standar yang mengatur tentang bagaimana anggota masyarakat harus berhubungan dengan yang lainnya, termasuk mengatur masalah-masalah tentang keadilan, kejujuran, kemiskinan, dan hak-hak individu. Societal ethic berasal dari societal law, kebiasaan-kebiasaan, dan nilai atau norma yang tidak tertulis. Itu etika profesi. Etika profesi adalah standar-standar yang mengatur tentang bagaimana anggota suatu profesi, perdagangan, atau keahlian harus bertindak atau bertingkah laku ketika melaksanakan pekerjaannya. Contohnya, medical ethic mengatur bagaimana dokter dan perawat harus menangani pasiennya. Contoh lainnya adalah etika untuk pengacara, peneliti, dan akuntan. Organisasi profesi yang besar dapat menjatuhkan hukuman pada pelanggaran kode etik. Yang kedua yaitu individual ethic adalah standar-standar yang mengatur tentang bagaimana orang melihat tanggung jawabnya terhadap orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi di mana kepentingan pribadinya dipertaruhkan. Individual ethic dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, didikan secara umum, pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama hidup sebagai anggota masyarakat juga memberi kontribusi dalam pembentukan standar nilai yang digunakan untuk mengevaluasi dan memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Yang keempat yaitu organizational ethic adalah petunjuk praktis untuk perusahaan dan manajernya tentang bagaimana mereka harus bertanggung jawab terhadap stakeholder. Etika individu dari pendiri perusahaan dan top manajernya sangat penting. Dalam pembukaan kode etik organisasi, top manajer memainkan peranan penting dan dalam menetapkan etika perusahaan. Kadang-kadang bawahannya melakukan tindakan yang tidak etis karena mereka mendapatkan tekanan dari atasannya, atau mereka melakukan itu karena melihat atasannya juga melakukan hal yang tidak etis dan tidak mendapatkan sanksi. Menurut Saidi dan Abidin dalam Sondang P. Sagian menyatakan bahwa ada 4 model pola tanggung jawab sosial di Indonesia. Yang pertama yaitu keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan dari perusahaan-perusahaan di negara maju. Yang ketiga yaitu bermitra pada pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintahan, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Yang keempat yaitu mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.